Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 pada Industri Minyak Sawit. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya dan kelompok saya sendiri, Berta Meliasari dengan NIM akhir 070, ada pula Semi Alexander Tarigan dengan NIM 061, Hengki Kurniawan Lubis dengan NIM 066, Muhammad Ilham Dinata dengan NIM 069, Jevanya Talia Renata dengan NIM 081, dan Zoe AR Simanjutak dengan NIM 084. Selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh rekan saya. Yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu pabrik minyak kelapa sawit di Indonesia adalah industri penting yang menyuplai bahan pangan dan produk lainnya, dengan sekitar 90% produksinya digunakan untuk makanan. Namun, peningkatan industri ini menyebabkan pencemaran akibat limbah yang dapat merusak kualitas lingkungan, pencairan, dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu ada strategi pengelolaan limbah yang efektif untuk mencegah pencemaran. ISO, International Organization for Standardization, adalah organisasi yang mengeluarkan ISO 14001 tentang standar internasional mengenai sistem manajemen lingkungan, atau yang biasa disebut Environmental Management System. Selanjutnya itu ada manfaat penerapan ISO 14001, yaitu memenuhi peraturan lingkungan yang ditetapkan pemerintah, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan, serta keuntungan ekonomi. Selanjutnya ada ekologi industri. Konsep ekologi industri mempertimbangkan interaksi antara industri dan lingkungan, menekankan pentingnya daur ulang dan manfaatan limbah sebagai sumber daya, memberikan alternatif untuk mengurangi emisi dan limbah. Kemudian masuk ke Life Cycle Assessment atau LCA, yang dimana LCA ini digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan sepanjang siklus produk, meliputi penilaian dari tahap pembibitan hingga pengolahan dan pembuangan, kemudian memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada pemanfaatan limbah, yaitu reduce. Upaya pengurangan limbah dilakukan dengan menggunakan kondensat sterilizer dari proses perebusan tandan buah segar atau TBS sebagai pengencer di stasiun pres. Dengan pemanfaatan kondensat sterilizer sebagai pengencer, industri dapat mengurangi penggunaan air bersih sehingga mengurangi volume limbah yang dibuang ke kolam pengolahan air limbah. Lalu ada reuse. Reuse air limbah bertujuan untuk memperpanjang siklus penggunaan air, yang menjadi solusi alternatif untuk meminimalkan pemakaian air tanah. Hal ini membantu menjaga ketersediaan sumber daya air, melindungi lingkungan dari pencemaran, dan meningkatkan efisiensi industri. Lalu ada recycle. Recycle, pada pabrik kelapa sawit, minyak yang terbuang bersama limbah dapat didaur ulang dengan menyaring menggunakan oil catcher dan memompanya kembali ke bagian sentrifuga agar menyatu dengan minyak olahan. Lalu ada recovery. Perolehan kembali limbah bertujuan untuk mengambil bahan-bahan bernilai ekonomi dari limbah yang dihasilkan. Limbah cair industri kelapa sawit atau palm oil mill effluent atau POME mengandung minyak kotor dengan kadar asam lemak bebas FFA yang tinggi, yang berpotensi menjadi bahan baku pembuatan sabun. Selanjutnya ada studi kasus, implementasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2015 dalam pengelolaan industri perkebunan berkelanjutan. Studi kasus pada pabrik kelapa sawit PTX. Studi ini memberikan gambaran penting tentang tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit dalam menerapkan standar lingkungan internasional dan perlunya peningkatan dalam praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Penelitian melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait di PTX untuk memahami kondisi implementasi SML. Evaluasi menunjukkan bahwa pabrik belum memiliki prosedur atau program yang memadai untuk menerapkan ISO 14001-2015, meskipun terdapat dokumen penting yang seharusnya ada, seperti struktur organisasi dan prosedur pengendalian operasional.
Selanjutnya, setelah materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dapat disimpulkan dari hasil kajian, terlihat manfaat penerapan ISO 14001 antara lain untuk mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi keluhan masyarakat, peningkatan pada proses efisiensi, pemenuhan peraturan, peningkatan pada kinerja manajemen atau moral kerja, meningkatkan kepuasan konsumen, dan meningkatkan penjualan. Adapun alasan dalam penerapan ISO 14001 yaitu meningkatkan image perusahaan, meningkatkan partisipasi karyawan, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan pangsa pasar dan tuntutan konsumen dalam penerapan ISO 14001. Perusahaan-perusahaan ini menemui beberapa kendala antara lain komitmen manajemen puncak kurangnya partisipasi dan kesadaran karyawan terhadap lingkungan, sosialisasi yang kurang, adapun biaya sertifikasi yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di dalam kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.